1. Saat menerima umpan balik negatif dari masyarakat tentang layanan publik, langkah pertama yang Anda ambil adalah A. Menganalisis umpan balik untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. B. Menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas umpan balik mereka. C. Mengadakan diskusi internal untuk membahas umpan balik tersebut. D. Menyusun rencana aksi berdasarkan umpan balik yang diterima. E. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa perbaikan sedang dilakukan. A. Menganalisis umpan balik untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Ini adalah langkah awal yang krusial, karena tanpa analisis yang tepat, kita tidak dapat memahami masalah secara mendalam dan mengidentifikasi apa yang sebenarnya perlu diperbaiki. D. Menyusun rencana aksi berdasarkan umpan balik yang diterima. Setelah menganalisis umpan balik, langkah selanjutnya adalah merencanakan tindakan konkret. Rencana aksi memastikan bahwa perbaikan dilakukan secara terstruktur dan efisien. C. Mengadakan diskusi internal untuk membahas umpan balik tersebut. Diskusi internal penting untuk melibatkan tim dalam proses perbaikan. Ini juga membantu mendapatkan perspektif yang lebih luas dan menyusun solusi yang lebih efektif. E. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa perbaikan sedang dilakukan. Menginformasikan masyarakat penting untuk membangun transparansi dan kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai umpan balik mereka dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan. B. Menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas umpan balik mereka. Meskipun menghargai umpan balik itu penting, langkah ini sebaiknya dilakukan setelah analisis dan rencana aksi. Menyampaikan terima kasih dapat dianggap sebagai langkah formal yang kurang berpengaruh tanpa tindakan nyata yang menyusul. 2. Jika Anda melihat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tindakan yang paling tepat adalah A. Mencari solusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. B. Mengumpulkan data dan informasi lebih lanjut untuk memahami penyebab ketidakpuasan. C. Menerapkan perubahan berdasarkan saran masyarakat yang konkret. D. Menyusun laporan untuk dilaporkan kepada atasan tentang ketidakpuasan yang ada. E. Mengomunikasikan langkah-langkah perbaikan kepada masyarakat secara transparan. B. Mengumpulkan data dan informasi lebih lanjut untuk memahami penyebab ketidakpuasan. Memahami akar masalah adalah langkah pertama yang paling penting. Tanpa data dan informasi yang cukup, solusi yang diambil mungkin tidak tepat atau efektif. A. Mencari solusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Melibatkan pemangku kepentingan, memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan dipertimbangkan. Ini membantu dalam merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan diterima. C. Menerapkan perubahan berdasarkan saran masyarakat yang konkret. Setelah memahami penyebabnya dan melibatkan pemangku kepentingan, langkah selanjutnya adalah menerapkan solusi yang konkret. Ini menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan menghargai masukan masyarakat. E. Mengomunikasikan langkah-langkah perbaikan kepada masyarakat secara transparan. Transparansi dalam komunikasi penting untuk membangun kepercayaan. Masyarakat perlu tahu bahwa tindakan nyata sedang diambil untuk memperbaiki situasi. D. Menyusun laporan untuk dilaporkan kepada atasan tentang ketidakpuasan yang ada. Meskipun melaporkan kepada atasan itu penting, langkah ini sebaiknya dilakukan setelah langkah-langkah konkret diambil. Fokus utama harus pada tindakan dan perbaikan, bukan hanya laporan. 3. Ketika Anda diminta untuk menjelaskan kebijakan baru yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, cara yang efektif adalah A. Menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh yang relevan. B. Mengadakan sesi tanya-jawab untuk menjelaskan kebijakan secara langsung. C. Menyediakan materi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. D. Menggunakan berbagai media untuk menyebarluaskan informasi tersebut. E. Memastikan semua pertanyaan dijawab dengan jelas dan lengkap. A. Menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh yang relevan.
Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan contoh konkret adalah cara paling efektif untuk menjelaskan kebijakan yang kompleks. Ini membantu masyarakat mengaitkan informasi dengan pengalaman mereka sendiri. C. Menyediakan materi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Menyediakan materi yang jelas dan terstruktur, membantu masyarakat untuk memahami kebijakan dengan lebih baik. Ini bisa berupa brosur, infografis, atau panduan yang ringkas. D. Menggunakan berbagai media untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, media sosial, website, cetak, memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Memperluas jangkauan dan pemahaman. B. Mengadakan sesi tanya-jawab untuk menjelaskan kebijakan secara langsung. Sesi tanya-jawab memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk langsung berinteraksi dan mendapatkan klarifikasi. Namun, ini sebaiknya dilakukan setelah materi dasar disampaikan agar diskusi lebih terfokus. E. Memastikan semua pertanyaan dijawab dengan jelas dan lengkap. Menjawab pertanyaan adalah langkah penting, tetapi harus dilakukan setelah masyarakat sudah memiliki pemahaman dasar. Fokus utama adalah menjelaskan kebijakan terlebih dahulu sebelum beralih ke pertanyaan. 4. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Anda percaya bahwa A. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. B. Menggunakan teknologi untuk mempercepat proses layanan adalah langkah yang efektif. C. Melakukan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi adalah kunci keberhasilan. D. Mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan yang berkelanjutan. E. Menerapkan standar pelayanan yang jelas dan dapat diukur. A. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa pelayanan publik memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. D. Mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan yang berkelanjutan. Masukan yang terus-menerus dari masyarakat dan pemangku kepentingan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan pelayanan selalu relevan. C. Melakukan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi adalah kunci keberhasilan. Kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi pegawai. Pelatihan yang baik meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, yang langsung berdampak pada pelayanan yang diberikan. E. Menerapkan standar pelayanan yang jelas dan dapat diukur. Standar yang jelas memberikan panduan dan dasar untuk menilai kualitas pelayanan. Ini juga membantu dalam memastikan konsistensi dalam layanan yang diberikan. B. Menggunakan teknologi untuk mempercepat proses layanan adalah langkah yang efektif. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat layanan, tetapi tanpa dasar dari partisipasi masyarakat dan kompetensi pegawai, teknologi saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Saat merespons keluhan masyarakat, sikap yang sebaiknya Anda tunjukkan adalah A. Menunjukkan empati dan memahami perasaan masyarakat. B. Menghargai waktu masyarakat dengan memberikan solusi yang tepat. C. Berkomunikasi dengan sopan dan profesional untuk menjelaskan prosesnya. D. Memastikan masyarakat merasa didengar dan mendapatkan perhatian yang layak. E. Memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah selanjutnya. A. Menunjukkan empati dan memahami perasaan masyarakat. Menunjukkan empati adalah langkah awal yang penting dalam merespons keluhan. Ini membantu masyarakat merasa dihargai dan bahwa perasaan mereka diperhatikan. D. Memastikan masyarakat merasa didengar dan mendapatkan perhatian yang layak. Rasa didengar sangat penting dalam situasi keluhan. Ketika masyarakat merasa perhatian diberikan, mereka cenderung lebih menerima solusi yang ditawarkan. C. Berkomunikasi dengan sopan dan profesional untuk menjelaskan prosesnya. Komunikasi yang sopan dan profesional memberikan rasa kepercayaan. Menjelaskan proses juga membantu masyarakat memahami apa yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. B. Menghargai waktu masyarakat dengan memberikan solusi yang tepat. Memberikan solusi yang tepat dan cepat menunjukkan bahwa kita menghargai waktu masyarakat.
Namun, ini lebih efektif setelah kita memastikan bahwa mereka merasa didengar dan dipahami. Memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah selanjutnya. Informasi tentang langkah-langkah selanjutnya penting, tetapi sebaiknya disampaikan setelah mendengarkan dan memahami keluhan. Ini memastikan bahwa masyarakat tahu apa yang akan terjadi tanpa merasa terburu-buru. 6. Dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang kompleks, pendekatan yang paling tepat adalah A. Mengidentifikasi akar masalah dengan melibatkan tim yang beragam. B. Menyusun rencana strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. C. Melakukan analisis situasi untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan. D. Mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan ide-ide inovatif. Memprioritaskan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk solusi yang efektif. A. Mengidentifikasi akar masalah dengan melibatkan tim yang beragam. Memahami akar masalah adalah langkah krusial dalam menghadapi tantangan. Keterlibatan tim yang beragam membawa berbagai perspektif yang membantu dalam mengidentifikasi masalah secara menyeluruh. C. Melakukan analisis situasi untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Analisis situasi memberikan gambaran yang jelas tentang konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi tantangan. Ini penting untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat. Memprioritaskan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk solusi yang efektif. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat, memperkuat upaya untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. B. Menyusun rencana strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Setelah mengidentifikasi masalah dan melakukan analisis, menyusun rencana strategis penting untuk memastikan tindakan terarah dan terukur. D. Mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan ide-ide inovatif. Meskipun penting, ini sebaiknya dilakukan setelah kita memiliki pemahaman yang kuat tentang tantangan yang ada. Masyarakat dapat memberikan ide-ide yang berharga, tetapi perlu ada kerangka kerja yang jelas terlebih dahulu. 7. Ketika berpartisipasi dalam tim untuk meningkatkan layanan publik, kontribusi yang Anda berikan adalah A. Mencari cara untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antar anggota tim. B. Membagikan ide-ide kreatif untuk perbaikan layanan yang lebih baik. C. Mengidentifikasi tantangan dan memberikan solusi yang konstruktif. D. Mendorong setiap anggota tim untuk memberikan masukan dan pendapat. Berperan aktif dalam menyusun rencana aksi berdasarkan hasil diskusi. C. Mengidentifikasi tantangan dan memberikan solusi yang konstruktif. Mengidentifikasi tantangan adalah langkah awal yang penting dalam meningkatkan layanan publik. Memberikan solusi konstruktif, memastikan bahwa perbaikan yang diusulkan berbasis pada masalah yang nyata. B. Membagikan ide-ide kreatif untuk perbaikan layanan yang lebih baik. Ide-ide kreatif dapat memberikan perspektif baru dan inovatif dalam meningkatkan layanan. Kontribusi ini bisa memicu diskusi dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. A. Mencari cara untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antar anggota tim. Komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan tim. Memfasilitasi komunikasi memastikan bahwa semua anggota tim dapat berbagi pemikiran dan bekerja sama dengan baik. D. Mendorong setiap anggota tim untuk memberikan masukan dan pendapat. Mendorong partisipasi dari semua anggota tim, menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai kontribusi masing-masing. Ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil kerja tim. Berperan aktif dalam menyusun rencana aksi berdasarkan hasil diskusi. Menyusun rencana aksi adalah langkah penting, tetapi sebaiknya dilakukan setelah tantangan diidentifikasi dan ide-ide dikumpulkan. Ini memastikan bahwa rencana tersebut relevan dan terarah. 8. Jika Anda ditugaskan untuk menyusun program pelatihan untuk pegawai pelayanan publik, fokus utama Anda adalah A. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat. B. Memberikan pemahaman tentang standar pelayanan yang harus dipatuhi. C. Mengedukasi pegawai tentang etika dan tanggung jawab dalam pelayanan.
D. Mengembangkan keterampilan analisis untuk menangani masalah dengan efektif. E. Mengajak pegawai untuk berpartisipasi dalam pengembangan program pelatihan. A. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat. Kemampuan komunikasi yang baik adalah kunci dalam pelayanan publik. Pegawai yang mampu berinteraksi dengan baik akan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memahami kebutuhan masyarakat. B. Memberikan pemahaman tentang standar pelayanan yang harus dipatuhi. Memahami standar pelayanan penting agar pegawai tahu apa yang diharapkan dalam tugas mereka. Ini membantu dalam menjaga kualitas dan konsistensi pelayanan. C. Mengedukasi pegawai tentang etika dan tanggung jawab dalam pelayanan. Etika dan tanggung jawab adalah aspek penting dalam pelayanan publik. Pendidikan tentang hal ini membantu pegawai untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. D. Mengembangkan keterampilan analisis untuk menangani masalah dengan efektif. Keterampilan analisis penting untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam pelayanan. Namun, ini lebih mendukung aspek teknis dan tidak langsung berhubungan dengan interaksi masyarakat. E. Mengajak pegawai untuk berpartisipasi dalam pengembangan program pelatihan. Partisipasi pegawai dalam pengembangan program pelatihan adalah penting, tetapi fokus utama pelatihan harus tetap pada pengembangan keterampilan yang langsung berdampak pada kualitas pelayanan. 9. Dalam mengimplementasikan perubahan dalam layanan publik, langkah pertama yang Anda lakukan adalah A. Menginformasikan masyarakat tentang perubahan yang akan diterapkan. B. Melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. C. Mengumpulkan umpan balik dari pegawai untuk perbaikan. D. Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk perubahan tersebut. E. Menyusun rencana implementasi yang melibatkan semua pihak terkait. D. Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk perubahan tersebut. Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas adalah langkah awal yang krusial. Ini memberikan arah dan fokus untuk seluruh proses perubahan, sehingga semua pihak memahami apa yang ingin dicapai. E. Menyusun rencana implementasi yang melibatkan semua pihak terkait. Setelah tujuan ditetapkan, menyusun rencana implementasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, memastikan bahwa setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proses perubahan. C. Mengumpulkan umpan balik dari pegawai untuk perbaikan. Mendapatkan umpan balik dari pegawai sebelum implementasi sangat penting untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mendapatkan dukungan dari mereka yang akan melaksanakan perubahan. B. Melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat adalah penting untuk menginformasikan tentang perubahan dan mendapatkan dukungan. Namun, ini lebih efektif setelah tujuan dan rencana implementasi sudah jelas. A. Menginformasikan masyarakat tentang perubahan yang akan diterapkan. Meskipun menginformasikan masyarakat adalah langkah penting, ini sebaiknya dilakukan setelah ada rencana yang jelas dan dukungan dari pegawai. Masyarakat lebih mungkin mendukung perubahan jika mereka memahami tujuan dan prosesnya. 10. Saat berinteraksi dengan masyarakat yang beragam, Anda akan A. Menghargai perbedaan dan berusaha memahami perspektif mereka. B. Menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. C. Membangun hubungan yang baik dengan semua kelompok masyarakat. D. Mengadaptasi cara berkomunikasi sesuai dengan audiens yang berbeda. E. Memastikan setiap orang merasa diterima dan dihargai dalam pelayanan. A. Menghargai perbedaan dan berusaha memahami perspektif mereka. Menghargai perbedaan adalah dasar penting dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Memahami perspektif orang lain membantu membangun hubungan yang positif dan saling pengertian. E. Memastikan setiap orang merasa diterima dan dihargai dalam pelayanan. Rasa diterima dan dihargai sangat penting dalam pelayanan publik. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana masyarakat merasa nyaman untuk berinteraksi. D. Mengadaptasi cara berkomunikasi sesuai dengan audiens yang berbeda.
Menyesuaikan cara berkomunikasi penting untuk memastikan pesan disampaikan dengan efektif. Ini membantu menjembatani kesenjangan komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat. B. Menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Memastikan bahwa informasi yang disediakan relevan dengan kebutuhan individu, membantu meningkatkan pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. C. Membangun hubungan yang baik dengan semua kelompok masyarakat. Meskipun membangun hubungan baik adalah penting, ini sebaiknya dilakukan setelah memahami perbedaan dan kebutuhan masyarakat. Hubungan yang baik akan berkembang lebih alami ketika dasar pemahaman sudah ada.